Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir melakukan ketaatan di pagi hari ini untuk kita. Semalam tadi kita sudah sahur dan hari ini saat ini kita melangkahkan kaki ke masjid untuk salat subuh dengan berjamaah. Subhanallah, ini merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan nikmat ini Allah terus istiqomahkan kepada kita. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa saat ini kita sedang berada di taman surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya katakan demikian karena memang Nabi yang mengatakan, kata Nabi, majalisul dzikr ba'dun min riyadil jinan. Majelis zikir, ini kita kan majelis zikir karena kita sedang mengingat Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, maka ini majelis zikir. Kata Nabi, duduknya kita saat ini di majelis ini merupakan di antara taman surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita sebenarnya sedang ada di taman surganya Allah. Cuma tinggal hati kita aja. Hati kita ini bagaimana? Kalau merasakan ketentraman, kenyamanan, berarti benar kita ada di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita sudah ada di surga nih Bapak Ibu ya. Oleh karenanya teruslah setiap ada majelis-majelis seperti ini jangan pulang ya, jangan pulang. Sempatkan ya hanya sekitar 20 menit atau 30 menit untuk kita duduk di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi Allah juga, Nabi kita juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, orang yang tadi dari rumah niat sholat subuh sekaligus pengen duduk di majelis zikir, di majelis ilmu seperti ini, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan masuk surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin membawakan satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada di Ad-Diya dalam Al-Mukhtara, dalam beberapa jalur sanadnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an, yang beliau ini orang Madinah, orang Ansar, masuk Islam tapi belum pernah ketemu sama Nabi SAW. Masuk Islam tapi belum pernah ketemu Nabi. Karena Nabi belum sampai ke Yasrib yang sekarang namanya Madinah. Maka pada saat Nabi SAW sampai di Madinah, orang-orang berkerumun begitu banyaknya mengerumuni Nabi SAW karena senang dengan kedatangan Nabi SAW. Nah, Abdullah ibnu Salam ini berusaha untuk merangsek kerumunan orang-orang itu, dan akhirnya beliau sampai juga ke depan dan melihat wadak
Wadak itu apa tuh Pak Hadi? Wadak ya. Wadak. Bahasa Jawa kan ya. Ya, wadak apa namanya? Ya dari ujung rambut sampai ujung kakinya Nabi. Beliau melihat dan beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya beliau mengatakan ini bukan wajah pembohong. Maka makin kuat tuh keimanan Abdullah bin Salam itu. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Salam baru pertama kali juga mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam." Subhanallah. Ini hadis pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam dan ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW memanggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan ya ayuhal muslimun atau ya ayuhal mu'minun, bukan hai orang-orang Islam, hai orang-orang beriman, tetapi ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi berlaku bukan cuma buat orang Islam, bukan juga buat orang mukmin, buat juga orang-orang yang di luar itu. Tetapi bagi kita orang yang beriman, jika mengamalkan 4 amalan ini, ada 4 amalan di sini yang kalau kita lakukan, kata Nabi, tadkhulunal jannata bisalam, dijamin bisa masuk surga bisalam. Bisalam itu ya dengan selamat, dengan nyaman, aman, tanpa ada pemeriksaan yang jelimet. Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita masih panjang nih. Kita dulu di alam arwah, ya, di alam roh. Terus sekarang masuk ke alam kandungan. Lalu kita keluar, sekarang kita berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nanti sebentar lagi kita masuk ke alam barzah, alam penantian sebelum masuk ke alam akhirat. Nanti kalau pada saat setelah kiamat, kita tuh panjang banget tuh. Ada mizan, ada ada sirat, panjang banget Bapak Ibu. Nah, kalau kita kepengen nanti di akhirat bisalah masuk surga bisalah dengan selamat, dengan nyaman, tanpa ada hisab yang jelimet panjang lebar, maka minimal kata Nabi lakukan 4 amalan ini. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ayo deh kita semangatin diri kita untuk bisa melakukan 4 amalan ini. Yang didengar oleh Abdullah Salam, 4 amalan itu adalah yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Bumikan salam, biasakan mengucapkan salam. Salam yang bagaimana? Salam yang diucapkan oleh para malaikat-malaikat Allah di Malaul Ma'la. Salamnya yang dulu pernah malaikat ucapkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Salamnya para malaikat, salamnya penduduk surga. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salam penduduk surga Bapak Ibu. Subhanallah. Makanya ayo Nabi menyuruh afsus salam, tebarkan salam, biasakan. Jangan lagi, karena gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya temuin ada 3 hadis Nabi yang ternyata Nabi mengisyaratkan bahwa kenapa Nabi sampai mengatakan afsus salam, tebarkan salam, karena ternyata salam ini salah satu dari ciri-ciri tandanya hari kiamat. Ya, kata Nabi, inna baina yadis salam taslimal khasah. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, taslimal khasah. Salam itu hanya diucapkan kepada orang yang khusus saja. Atau lil ma'rifah, dalam riwayat yang lain hanya kepada orang yang kita kenal saja. Benar apa benar nih sekarang? Iya, jadi kalau kita ngelihat ada orang ini gue kenal nih, assalamualaikum kan gitu. Kalau nggak kenal, sungkan kita untuk ngucapin, benar nggak Pak Hadi? Sungkan gitu. Kita pengen ya gitu ya, sungkan gitu. Padahal waktu pengajian malam Jumat kemarin saya juga baru nunggu tuh ada hadis yang dimana Nabi mengatakan kalau ada orang naik motor lalu dia mau nanya sama kita, nanya jalan, nanya rumah, nanya apa saja gitu ya, tanpa mengucapkan salam dulu, jangan dijawab. Sampai segitunya, Masya Allah. Jadi karena memang kata Nabi salah satu ciri-ciri datangnya hari kiamat itu dia, ya, salam. Malas orang untuk mengucapkan salam. Ini hadis ini sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah pada saat mendengar hadis ini beliau ngamalin.
dengan cara masuk ke pasar, setiap ketemu orang yang ada di pasar, assalamualaikum, 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 sampai keluar dari pasar. Segitunya Bapak Ibu, untuk ngamalin afsus salam, tebarkan salam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, marilah kita kita praktekkan, kita amalkan. Yang menjadi ini berarti kan bukan kita menghidupkan sunnah Nabi, termasuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Karena Nabi merintahkan kalimatnya fil amr, afsus salam, tebarkan salam. Para ulama hadis mengatakan ada dua maknanya di sini. Afsus salam yang dimaksud yang pertama yaitu kita mengucapkan tadi assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ini dalam riwayat pernah ada orang datang sama Nabi, assalamualaikum. Ya, cuma sampai situ Nabi bilang 10. Terus datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi 20. Datang lagi yang satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi kalau pengen dapat pahalanya sampai 30 lengkap Bapak Ibu, jangan assalamualaikum doang, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang ngucapin assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, ada sahabat Nabi yang mengatakan ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, ditambah dengan wa maghfirah. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Jadi makna yang kedua, salam yang kedua ini adalah salam yaitu menebarkan ketentraman, kenyamanan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Karena kita ini adalah khalifah Allah tabaraka wa taala di muka bumi ini, maka apalagi kita sebagai umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus memberikan rasa salam, rasa keselamatan, kenyamanan, ketentraman buat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini juga termasuk dari afsus salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, amalan yang kedua yaitu wa'at'imut ta'am, memberi makan. Memberi makan di sini saya jadi saya juga baru dapat nih ya. Ada jadi gini. Nanti pada saat kita dikubur, pada saat kita berada di kubur di alam barzah, nanti ada seseorang datang ngibur kita. Orang ini menghibur kita. Kita sendirian di alam kubur, nanti datang ada seseorang nemenin kita, menghibur kita. Sampai akhirnya kita bilang, siapa kamu? Dia jawab, saya adalah kebahagiaan yang dulu pernah engkau masukkan ke dalam hati seseorang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu bisa dengan tadi menebarkan salam, bisa juga dengan memberi makan, memberikan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, mungkin kita ngalamin lah semua. Kalau kita diberikan seseorang pada saat kita lagi butuh banget ya, kita dikasih sama orang walaupun mungkin cuma seperak, 2 perak, senengnya bukan main, kita bahagianya. Nah, kebahagiaan itulah yang nanti akan menjelma menjadi berwujud sebagai makhluk yang akan nemenin kita nanti di alam kubur. Subhanallah. Makanya Nabi sampai mengatakan wa'at'imut ta'am, berilah makan. Berilah makan ini bermakna luas sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat dan segala macam. Termasuk yang paling kecil misalnya ada ya begitulah, ada pengamen atau apa gitu ya, dia minta ya walaupun kita mungkin cuma ngasih 2.000 atau 5.000, dia senangnya bukan main, senangnya dia, bahagianya dia itu nanti akan berwujud menjadi makhluk yang akan nemenin kita di dalam kubur. Subhanallah. Saya jadi ingat tahun yang lalu ya, mungkin masih ingat kali ya, tahun yang lalu itu kan viral itu di media sosial, ada seseorang yang malam-malam dia ke masjid ya, dan waktu itu di bulan Ramadan, jadi dia duduk, dia bawa anaknya yang masih kecil ya. Ada pengurus masjid ngelihat tuh orang kelihatannya lagi kayak nangis gitu ya, lagi nangis, lagi ngadu kepada Allah tabaraka wa taala. Maka dihamperin, didatengin ya,
loh kok bawa anak kecil kan gitu ya. Iya, anak saya lagi rewel, jadi saya bawa aja ke sini biar dia ya, sama-sama dengan saya di masjid ya. Tapi kelihatan kalau dia habis nangis. Lalu dipaksakan lah, ditanyain kan gitu, pengen tahu juga kenapa kamu menangis, apakah ada masalah. Tadinya nggak mau ngomong, tadinya nggak mau ngasih tahu ya. Dia pengen pendem aja itu masalahnya. Dia hanya adukan kepada Allah Taala. Tapi akhirnya dia ngomong juga, iya saya udah 2 hari ini nggak ada yang bisa dimakan. Tadi kebetulan ada yang ngirim kolak, ada yang kirim makanan untuk bisa berbuka puasa anak-anak saya. Tapi saya sendiri belum makan sampai saat ini. Ada beberapa anak saya juga yang belum. Subhanallah Bapak Ibu, di Jakarta ada kejadian seperti itu. Di Jakarta kejadian tahun yang lalu. Makanya kita kan nggak tahu ya, yang namanya kita tetangga kita segala macam kita nggak tahu. Dia sembunyikan tuh ya, dia sembunyikan. Subhanallah, dia ini ternyata profesinya ojol, tukang ojek, dan dia ngontrak ya, dia ngontrak. Subhanallah, dan akhirnya si pengurus masjid ini langsung ngelongso, kalau bahasanya Pak Hadi itu ngelongso, langsung blok gitu ya. Ya Allah, kas masjid sampai puluhan juta, ratusan juta. Ternyata ada tetangga masjid, jemaah masjid yang kelaparan kagak makan. Subhanallah, dosa nggak tuh Bapak Ibu? Maka tuh pengurus masjid langsung ngelongso tuh kas masjid segitu banyaknya. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa'atimut ta'am. Pedulilah kepada saudara-saudara kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Jangan sampai ada saudara kita yang kagak bisa makan sahur karena nggak ada yang makanan yang bisa dimakan untuk sahur. Jangan sampai ada saudara kita yang nggak bisa buka puasa karena nggak ada yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Apalagi kalau kita ngelihat saudara kita di Palestina yang saat ini, subhanallah, ya Allah, ya sampai sekarang Bapak Ibu, kita dengarnya katanya aman-aman aja, kagak, masih diserang sama Zionis Israel itu masih. Zionis Israel masih saja nembakin itu orang-orang sekarang di tepi barat, bukan di Gazanya. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bulan Ramadan mereka masih saja mendapatkan ujian dari Allah Taala. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan Palestina, Allah merdekakan Palestina, Allah hancurkan itu Zionis Yahudi laknatullah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa'atimut ta'am ini ya termasuk juga kita kan Masjid Al-Furqan juga lagi mau ngebebasin itu tuh ya, tanah ya 1,5 M ya. Makanya kalau kita bisa ikutan wakaf ya, itu juga kan nanti dibangun ya, akan memberikan banyak kebahagiaan ya, karena bisa menjadi fasilitas buat masyarakat yang bisa memakai tempat itu, misalnya dia akan mendapatkan satu kebahagiaan, kesenangan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang ada tempat kayak gini ya Allah, jadi nggak nyari-nyari tempat mahal-mahal segala macam misalkan gitu ya. Ya alhamdulillah, nanti kalau misalnya ada rumah tahfiz, mereka bisa belajar di sana, menghafal Al-Quran segala macam. Nah kebahagiaan mereka itu ternyata kebahagiaan yang nanti menjelma menjadi makhluk yang akan nemenin kita di dalam kubur. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga udah 5:30 nih ya. Mau sampai jam berapa Pak? Jangan lama-lama, saya capek dirinya. Yang ketiga apa tadi? Afsus salam, wa'atimut talam, wa'atimut ta'am. Yang ketiga wasilul arham. Wasilul arham itu menyambung tali silaturahim ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau menyambung tali silaturahim itu ya bukan cuma kepada saudara, termasuk kepada tetangga, teman dan lain sebagainya, termasuk itu ya, menyambung tali silaturahim. Tetapi gini, menyambung tali silaturahim
Saya dengan Pak Hadi, dengan Pak Guntur, atau dengan bapak di sini yang biasa apa namanya, yang kita udah kenal segala macam, udah baik kan gitu ya, udah tahu, itu sih biasa-biasa saja. Ya, pahalanya juga ya standar biasa-biasa saja. Tapi silaturahim yang paling utama, yang paling hebat, yang paling afdal adalah silaturahim, kata Nabi, sil man qata'aka. Sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Subhanallah. Bisa nggak? Ada temen, ada saudara mutusin silaturahim sama kita, gue udah nggak mau lagi temenan sama lo, gue nggak mau lagi nganggap lo saudara. Subhanallah. Ada ya kayak gitu? Tapi kalau kita terus marah, kita ladenin, ya selesai sudah. Nggak bisa kita ngamalin hadis ini. Tapi kalau kita tetap sambung tali silaturahim dengan dia, kita tetap kunjungin dia, kita tetap berbuat baik sama dia, kita tetap saling sambung tali silaturahim dengan dia, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingkatan pahala menyambung tali silaturahim yang paling afdal, yang paling tinggi, luar biasa. Kalau kita bisa lakukan, subhanallah, luar biasa. Sil man qata'aka, sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Lanjut ya, langsung aja deh. Yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Salat malam-malam pada saat orang-orang udah pada tidur, kata Nabi. Ini berat memang. Nah, di bulan Ramadan dilatih nih kita nih. Setiap habis Isya sholat tarawih. Setiap habis Isya sholat tarawih. Dilatih kita. Ya. Nah, nanti setelah Ramadan terbiasa malamnya bangun sholat. Karena ini ternyata sholat malam ini merupakan salah satu di antara 4 amalan tadi yang bisa tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan selamat, dengan salam. Berat. Nah, kita dilatih bulan Ramadan. Setiap habis tarawih, setiap habis Isya sholat tarawih, habis Isya sholat tarawih. Ini subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngebahas sholat malam ini panjang lebar, ya. Dan insya Allah nanti di Masjid Al Furqan di 10 malam terakhir kita ada i'tikaf, ya. Kita nanti ada juga sholat malamnya, ya. Kita ada kajiannya juga, ada kajian i'tikaf. Alhamdulillah tapi kita cuma di malam-malam ganjil aja. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Alhamdulillah sudah ada yang memberikan kajiannya, nanti sudah dapat. Jangan sampai kita nggak hadir. Belajarlah ya. Kalau ngikutin jemaah kemarin tuh yang dari Pakistan 7 bulan ya. 4 bulan di Jakarta, 3 bulan di mana tuh ya? Atau yang jemaah yang keluar 3 hari, yang keluar 7 hari, yang keluar 14 hari itu ya. Itu termasuk di antara mereka-mereka yang menghidupkan dengan melakukan menghidupkan masjid. Dan biasanya kalau orang i'tikaf itu menghidupkan, memakmurkan masjid itu nggak mungkin kalau dia nggak sholat malam. Ya, nggak mungkin kalau nggak sholat malam, pasti sholat malam. Nah, dibelajar seperti itu. Tapi kita ya insya Allah lah ya belajar nanti di bulan Ramadan. Program kita memang dari dulu di malam-malam ganjil ya, ada kajiannya, kita belajar nanti. Setelah itu habis kajian baru kita sholat malam, dan setelah itu ya kalau ada rezeki ya dapat makan sahur kalau ada rezeki kan gitu. Biasanya sih ada pulang dapat makan sahur biasanya kan gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 amalan tadi diingat-ingat ya. Afsus salam, tebarkan salam, wa atimut talam, wa atimut ta'am. Peduli ya, peduli sosial, peduli kepada saudara-saudara kita. Ya, berinfaklah, bersedekahlah. Karena ini satu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan selamat. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahimnya. Yang keempat, wasallu billaili wan nasuniyah, salat malam. Insyaallah 4 amalan ini bisa kita lakukan. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk benar-benar kita bisa mengamalkan 4 amalan ini, agar kita nanti tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Ini juga yang bisa saya sampaikan dulu sebagai awal di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya mohon maaf. Fadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.